Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar, murid-murid yang sedang fokus pada dalam membaca Al-Qur'an. Di sini adalah Iqra 2, ya. Iqra 2 kita akan meringkas atau kaji ulang tentang Iqra 2, ya. Siapa saja yang sudah belajar Iqra 2, baik bersama saya atau bersama guru yang lain, bisa dilihat ringkasan Iqra 2. Supaya menguatkan ingatan kita tentang huruf-huruf yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, yang pertama ya, di Iqra 2 ini bacaan masih pendek ya, cuman digabung-gabungkan. Ya, digabung-gabungkan. Bata, bata, bada, bada. Jadi bacanya seperti itu. Bata, bata, bada, bada. Jangan dibaca bata, bata, jangan. Tapi pendek ya. Bata, bata, bada, bada, semacam itu. Ya, seperti itu untuk membacanya. Nah, bata itu bentuknya seperti perahu. Ya, sampan atau perahu. Ya, cuma beda titik. Kalau digabungkan, tetap fokus pada perahunya. Ya, fokus pada titik. Ya, kalau ba titiknya 1, kalau ta titiknya 2. Kalau digabung, ya sama aja. Ya, seperti ini. Bata, ya seperti itu. Seterusnya, ba, da digabung seperti ini. Bada. Ya, dal itu dia masih di atas ya. Masih ada bentuk si atau c yang terbalik. Itu dal. Bada. Ta dengan ro. Taro. Ya, bedakan antara ba'da dengan taro. Kalau ro dia lebih macam bulan sabit, lebih ke bawah. Dia lebih ke bawah untuk ro, ya, lebih ke bawah. Kalau da itu dia masih lurus di atas. Oke. Terus tawa, wawu seperti biasa, seperti domah, tawa atau baris hadapan, tawa. Ya, tawa. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba. Taro, taro, takwa, tawa, ya seperti itu. Bata, bata, tada, baro, bawa, baba, bada. Ingat ini ada huruf yang lidahnya harus dikeluarkan sedikit. Baza, za lidahnya keluar sedikit. Nah, ini juga sama, dikeluarkan sedikit lidahnya. Sasa, sasa, zata. Ya. Terus ba'a, ba'aba, ba'ata, ta'a, ta'ata, seperti itu ya. Itu bacanya harus cepat. Ya, bacanya jangan dipanjangkan. Terus nun sama seperti ba dengan ta, yaitu bentuknya perahu. Cuman nun ini kalau sendiri dia lebih melengkung ya. Bentuknya dia lebih bulat ya. Nah, lebih seperti ini, tapi kalau digabung sama aja. Tinggal kita fokus pada titiknya, poin, titik. Ya, titik di atas satu nun, titik satu di bawah ba, titik dua di atas ta. Seperti itu ya. Titik dua di atas ta. Oke, terus kita masuk. Iya juga sama, iya itu seperti ular atau seperti angsa. Ya, seperti angsa, ular, seperti itu ya. S, ya seperti huruf S, tapi ada yang menggunakan titik atau tidak, sama aja. Selama itu bentuknya seperti ini, maka iya. Nah, iya juga kadang ada titik dua seperti ini. Nah, ya kalau digabung dengan huruf yang lain seperti ini. Ya, perahu tapi titiknya dua di bawah. Ya, iya tak. Ya, iya tak. Iya tak. Seperti itu.
Nah, iya kalau di awal, ya, iya kalau di awal terus digabung sama huruf yang lain, maka iyanya harus ada titiknya. Contoh kan iya, tak digabung, maka iyanya selalu ini ada titik, titik dua di bawah. Tapi kalau iya di belakang, ya biasanya nggak ada titiknya. Bacanya robaya, ya robaya. Ya, kalau ini di depan kan iya-nya. Jadi iya ba ro. Kalau ini ro na ya. Kalau ini ya na ro. Iya-nya depan belakang. Depan dan di belakang. Lihat di sini ba ro baya. Kenapa banyak seperti itu? Nah, kalau ada melengkung kayak gini, ingat melengkungnya kayak perahu atau kayak gimana? Ada titiknya. Sama aja seperti titiknya seperti di bawah. Ba robaya. Ya, robaya. Atau titiknya itu di sini, di atas. Ini huruf apa? Ya udah sama aja seperti ini nih. Nun, ya. Ronaya, ronaya. Ingat intinya kalau ada yang melengkung, ada titiknya. Perhatikan titiknya ya. Kalau titik satu di atas, nun. Kalau titik satu di bawah, ba. Seperti itu ya. Seterusnya, ini juga nabaya. Nabaya. Kenapa ba? Ada bentuk seperti ini. Titik satu. Ini apaan? Sama aja seperti ini. Ya, ba. Ya, nabaya. Ya, nabaya. Bagaimana kalau titiknya satu di atas? Sama aja seperti nun. Na. Nah, ini ya, nabaya. Seandainya titiknya itu dipindah di atas, nanaya. Nanaya. Oke, itu tentang nun. Terus itu ya, kita masuk ke jim. Jim di sini perhatikan jim. Jim ini seperti apa ya? Bentuknya seperti inilah jim. Ja, ja, j. Ro. Kalau digabung jaro. Nah, jadi kepalanya diputus digabung sama huruf setelahnya. Jaro. Nah, kalau ada yang bentuk seperti ini, terus ada titik. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau ada jim, kalau ada bentuk seperti ini, ya, ini kemungkinan bisa huruf. Kalau jim ada bawahnya satu, jim ja. Ya, kalau nggak ada titiknya itu ha. Kalau titiknya di atas satu itu ho. Ya, belajar di apa namanya ikro yang sebelumnya. Nah, ini ho, ini ja, ini ha. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini, ya, maka fokus pada titiknya. Kalau titik satu berarti jim. Kalau nggak ada titiknya berarti ha. Kalau titik di atas berarti ho. Ya, seperti itu. Jadi dibacanya hajaro. Ya, hajaro. 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 Kalau ini khoda. Khoza. Dan seterusnya. Ya, nah, itu terus ada bentuk shin, sin, ini S, masih ingat? Ada gerigi atau seperti ini, set, set. Nah, ini pasti sin. Kalau nggak sin itu shin, S-Y, S-Y, shin. Nah, kalau digabung sama huruf setelahnya, maka lengkungan yang di bawah depan ini, bawah ini dihapus, yang dipotong. Ya, jadi yang ini dipotong lengkungannya, tinggal geriginya saja. Ya, tinggal geriginya saja. Ya, baik sin atau shin pun sama. Ya, sada, syada. Nah, kalau sod seperti apa? Ya, sod. Ya, sod kan ada ini. Kalau digabung sama huruf setelahnya,
maka dipotong bawahnya. Tinggal kepalanya doang. Ya, soda. Dod pun sama. Doro. Kalau dod bedanya, so dengan dod ada titiknya aja. Ya, ada titiknya saja. Nah, doro. Ya. Sada. Syaro. Soda. Doro. Seterusnya ada ain, ya. Ada ain ini, ya. Ain dia agak mangap, agak a, ya. Ain atau ghain yang ada titiknya ghain, kalau digabung dengan huruf setelahnya maka bawahnya dipotong. Ya, gabung dengan huruf setelahnya. Jadi ada, ba'a. Ya, baik ain atau ghain pun sama. Ya, mau ba'a atau bagha pun boleh. Ya, ini perhatiin contoh yang ini. Gha ya za, gha ya za, gha ya za, gha ya za. Terus na ba gha. Na ba gha. Ain kalau di awal, sambungan awal, dia kepalanya doang diputus. Ya, kalau ain di ujung, ya, maka bentuk kepalanya seperti ini. Kayak kepala burung. Ya, pelatuk, ya. Seperti ini ya. Ya, harus diingat kepalanya seperti ini. Baik ain atau ghain pun sama, bentuknya seperti itu. Lihat kepalanya kalau di ujung. Ya. Kalau di ujung atau di tengah. Ya, atau di tengah. Di ujung atau di tengah kepalanya seperti ini ya. Kepala ain atau ghain sama. Lihat di nih, ja'ala, so'aba, ta'ara, ya, kepalanya sama. Ya, ba'a dengan ba'ada kepalanya sama. Ya, kepalanya sama. Oke. Seterusnya ada yang namanya nafaqo, ya. Fa dengan ko ya. Kita fokus pada fa dengan ko. Fa ini buletan kayak perahu, cuman ada buletan di atas dan ada titiknya. Kalau ba, ta, sa dengan nun kan dia perahu saja, tinggal titik di sini atau titik dua atau titik dua di atas atau titik tiga ya. Tapi kalau fa dengan kof perahu juga, cuman ada bulatan dekat sini. Ya, di sini ada bulatan dan ada titiknya. Kalau titik satu, ya titik satu ini fa. Kalau lengkungannya agak dalam, agak ke bawah, seperti ini, ya itu kof biasanya. Titiknya dua, kof. Jadi nafako, nafako, ya seperti itu. Nafako. Terus, kalau digabung seperti apa? Seperti biasa, mau ain, mau ha, ya sama aja. Kalau digabung maka bawahnya, ekornya itu dipotong. Fa juga sama. Fa kalau mau disambung dengan huruf yang lain maka ekornya atau bawahnya dihapus. Jadi bulatnya doang. Bulatnya saja. Na, fa, ko. Ya, fa dengan kof kalau di ujung tetap dia akan dalam bentuk sempurna. Lihat contoh. Fa, ko, ma. Tinggal gabung doang. Fa, ko, ma. Ya, bulatannya saja. Ko, fa, la. Jadi fokus pada bulatan. Kalau fa dengan kof, fokus pada bulatan dan fokus pada titik. Titik satu fa, titik dua itu kof. Ya. Nah, kalau di ujung dia kofnya tetap bentuknya sama. Ya, bentuknya sama saja. Oke. Seterusnya setelah fako ada kaf. Nah, kaf ini bentuknya banyak. Ya, hati-hati. Ya, kita tidak membahas ta dengan ba, kita membahas dengan kaf. Kaf ini kalau normalnya itu seperti L terbalik, ya, tapi ada bentuk hamzah di atas. Nah, kalau yang seperti ini,
itu namanya kaf. Ka. Jadi ka. Ka, ta, ba. Nah, kalau kaf di awal ayat digabung, maka bentuknya lain, berubah menjadi tetap ada bentuk L-nya, cuman ada panjang ke atas, ya. Tapi si hamzah bentuk ini tak ada, ya, dibuang aja. Lalu disambung dengan huruf yang lain. Ya, jadi bentuk kaf kalau di awal seperti ini. Ciri khasnya ada panjang ke atas. Ini ciri khas huruf kaf. Nah, ternyata ada bentuk lain selain seperti ini. Nah, kaf di tengah juga sama. Kaf di awal dengan kaf di tengah sama. Ya, tapi ada bentuk lainnya. Bentuk lainnya ini manjang seperti ini. Ini huruf apa? Ini sama saja huruf kaf. Cuman ya ada antena di atas atau ada yang menjulang ke atas. Ya, garis ke atas ini kaf. Ya, kaf. Sakata. Ya, ini sakata, ini sakata, ini pun sakata. Ya, sakata. Lalu ada bentuk lain. Kaf, ya, kaf juga ada bentuk seperti ini. Akala, akala. Intinya, walaupun bentuknya seperti ini, ya, tetap fokus pada yang miring ke atas. Ya, lihat, yang miring ke atas. Nah, ini ciri khas huruf kaf, ya. Jadi akala, hakama. Nah, kalau kaf di akhir ayat dia akan berbentuk seperti biasa, normal. Yaitu seperti ini aja, kaf. Taroka, ya, taroka. Jadi akan kembali ke bentuk normal. Ma'aka, ma'aka, seperti itu. Ya, oke, kita masuk ke huruf yang lain. Nah, masuk huruf yang lain. Nah, masih bacaan pendek, ya, masih bacaan pendek, ya. Nah, lam, nun dengan kita lam. Sekarang lam ya. Lam dengan hamzah. Nah, lam kalau sendiri seperti ini, tapi kalau lam digabung di awal, tetap bentuknya sama. Tinggal gabung sama ba dengan dal. Labada. Lam digabung sama hamzah, jadi la'a. La'a. Lihat, kalau lam di tengah-tengah, ya, kalau lam di tengah-tengah bentuknya sama saja. Ya. Lam di awal, di tengah ataupun di akhir bentuknya sama saja. Ini lam ya. Tapi kalau hamzah pasti dia ada tiang, dia naik di atas. Ini pasti hamzah. A. Ya, a. La a jala, la a. La asala, la asala. Nah, kalau lam rasanya mudah ya untuk lam. Kita masuk saja lam dengan hamzah ya. Kalau hamzah itu tinggal ada tiang dan ini. Kalau lam kayak pancingan ya, kayak kail, itu aja. Oke, seterusnya ada jim, mim dengan ain. Kalau digabung seperti apa? Seperti biasa, jama'a. Ya, kalau mim ini bentuknya macam-macam. Mim, sekarang mim ya. Ada mim yang seperti ini, kalau digabung jama'. Lagi-lagi kalau mau digabung ekornya dipotong. Jadi tinggal buletannya doang. Ya, buletannya doang. Apa bedanya mim dengan fa? Kalau fa buletannya di atas. Ya, fa buletannya di atas. Kalau mim dia buletannya di tengah-tengah. Plus tidak ada titik. Itu mim. Kalau fa atau qaf buletannya muncul ke atas tapi ada titiknya. Lihat perbedaan mim dengan fa ya. Kalau mim di tengah-tengah seperti ini, tengah-tengah. Nggak ada titik. Tapi kalau fa dia agak ke atas buletannya. Buletannya ada ke atas. Ya, so, mada. Na, fa, kho. Na, fa, kho. Oke. Na, fa, kho. Ya, jadi itu mim. Ya. Mim juga kalau di ujung dia seperti biasalah normal. La, aqoma. Ma, la, aqoma.
Juga mim ada juga yang bentuk seperti ini. Sama aja. La aqoma, la aqoma. Kalau di ujung normal, kalau di depan ekornya dipotong, kalau di tengah juga dipotong, ya sama. Jadi itu huruf mim, ya huruf mim. Oke, seterusnya ada huruf h, ya ada huruf h. H ini semacam ketupat, ya semacam ketupat. Set, ya ini h, ya semacam ketupat. Nah ini hati-hati, ya kalau mim dia bulatannya satu, tapi kalau h dia bulatannya besar dan bolongnya ada dua, ya lubangnya ada dua. Itu h. Ya bedakan antara mim dengan h lain. Ya ini h. Naharo. Nah uniknya h kalau di tengah-tengah dia seperti kupu-kupu, dasi kupu-kupu. Ya, ke bawah, ke atas. Nah, ini h. Ada nun, h dengan ro. Naharo. Nah, kalau h di tengah-tengah, dia seperti kupu-kupu. Ya, h kalau di awal, dia normal. Pada bentuk normal ya. Kalau h di awal, bentuk normal. H laka. Kalau di tengah-tengah, dia bentuknya kupu-kupu. Ya, bentuknya kupu-kupu. Ya, nah h. Tapi ada yang unik. H kalau di ujung nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, H bulat. H atau di ujung bentuknya seperti ini. H. Nah, contoh ya. Contohnya lahu atau baha. Baha ya. Atau contoh lain ya. Jadi H kalau di ujung itu bentuknya seperti ini, H ya, atau bulat seperti ini, H. Contoh, lam dengan H digabung menjadi laha. Ya, ini contoh saja ya. Atau jaha, jim, untuk jaha. Jim dengan H, jaha. Di ujung, atau yang 3 huruf, boleh. Ja, baha. Jabaha. Ya. Jim yang H bulat seperti apa? Contoh roha ya di ujung, atau jaroha. 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 Kalau H di ujung ya, kalau nggak nempel dia bulat. Ya bulat bentuknya. Tapi kalau H di ujung dia nempel dengan huruf sebelumnya, melekat, maka dia bentuknya seperti ini, ya. Seperti ini. Tuh H. Jadi banyak bentuk. Yang pertama yang normal ini seperti ketupat, yang kedua seperti kupu-kupu, dan yang ketiga seperti ini, dan yang keempat bulatan seperti ini. Nah, rasanya untuk Iqra 2 kita bagi menjadi 2 ya. Ya, part 1 dengan part 2, insya Allah kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.